Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fuadi dari Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Tengku Umar. Bidang ilmu yang saya dalami adalah teknologi penangkapan ikan, atau lebih tepatnya teknologi daerah penangkapan ikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang menjadi bagian salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2005. Dalam hal ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yakni mata kuliah daerah penangkapan ikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bagian dari kompetensi saya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu teknologi penangkapan ikan. Mata kuliah daerah penangkapan ikan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi perikanan pada semester 5 dengan bobot jumlah SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS materi dan 1 SKS pradikum. Kemudian, mata kuliah ini membahas terkait dengan ruang lingkup daerah penangkapan ikan, dalam hal ini daerah potensial, daerah kurang potensial, dan daerah tidak potensial. Yang salah satunya dapat diaplikasikan dengan data citra satelit dengan data spasial untuk membuat peta daerah penangkapan ikan. Kemudian, mata kuliah ini juga mengkaji parameter oceanografi laut seperti suhu permukaan laut, klorofil A, salinitas, arus, dan kedalaman yang menjadi salah satu parameter untuk melihat daerah penangkapan ikan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, memahami dan mampu menjelaskan definisi ruang lingkup dan klasifikasi daerah penangkapan ikan. Kemudian memahami dan mampu menjelaskan manfaat daerah penangkapan ikan dalam operasional penangkapan ikan, kriteria atau indikator daerah penangkapan ikan potensial. Kemudian memahami dan mampu menjelaskan parameter oceanografi laut yang dapat mempengaruhi daerah potensial penangkapan ikan seperti klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, dan kedalaman laut. Kemudian memahami dan mampu menjelaskan manfaat geografi informasi sistem dan citra satelit dalam bidang perikanan. Kemudian yang terakhir, mampu mendesain peta daerah penangkapan ikan. Kemudian materi yang diberikan pada mata kuliah daerah penangkapan ikan selama 16 kali pertemuan, yaitu mulai dari pertemuan pertama, pendahuluan dan kontrak kuliah, mulai dari memperkenalkan mata kuliah dan ruang lingkup mata kuliah, serta kesepakatan perkuliahan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, baik itu aturan perkuliahan dan penilaian yang akan diberikan. Kemudian pada pertemuan kedua akan diberikan materi terkait dengan terminologi daerah penangkapan ikan, klasifikasi berdasarkan sumber daya ikan. Selanjutnya pada materi pertemuan ketiga, yaitu tentang manfaat daerah penangkapan ikan dalam operasional penangkapan ikan, faktor-faktor operasional penangkapan ikan. Kemudian materi pertemuan keempat yang diberikan yaitu parameter yang dapat mempengaruhi daerah penangkapan ikan, yaitu suhu permukaan laut, klorofil A, salinitas, dan arus. Selanjutnya pada materi kelima yang diberikan yaitu manfaat geografi informasi sistem dan remote sensing dalam bidang perikanan, yang dalam hal ini merupakan pertemuan yang akan saya buatkan video. Pertemuan keenam diberikan materi kriteria daerah penangkapan ikan, daerah potensial, kurang potensial, dan tidak potensial. Kemudian pada pertemuan ketujuh akan diberikan materi pendugaan daerah penangkapan ikan yang konvensional ataupun secara tradisional dan pendugaan daerah penangkapan ikan secara modern. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu melalui ujian tengah semester. Materi yang diberikan pada pertemuan ke-9 yaitu migrasi ikan mulai dari definisi migrasi, kemudian faktor yang mempengaruhi migrasi ikan dan pola migrasi. Selanjutnya pada materi pertemuan ke-10 akan diberikan daerah penangkapan ikan yang bernilai ekonomis penting, dalam arti di sini terdiri dari ikan demersal, ikan pelagis besar, dan ikan pelagis kecil. Kemudian materi pertemuan ke-11 yang diberikan yaitu daerah penangkapan ikan kaitannya dengan suhu dan salinitas perairan laut.
Selanjutnya, pertemuan ke-12 yaitu akan diberikan materi tentang daerah penangkapan ikan kaitannya dengan klorofil A dan kedalaman perairan laut. Kemudian pertemuan ke-13 yang diberikan yaitu proses pembentukan daerah penangkapan ikan, kemudian aplikasi daerah penangkapan ikan dalam opsional penangkapan ikan. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai berdasarkan daerah penangkapan ikan. Kemudian pada pertemuan ke-15 akan diberikan materi alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap daerah penangkapan ikan. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi terakhir yakni ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini bersumber dari buku, modul, bahan ajar dan artikel yang dipublikasi yang terbaru. Beberapa referensi yang saya ambil yaitu Bioekologi dan Dinamika Daerah Penangkapan Ikan dan buku Daerah Penangkapan Ikan, Perencanaan, Degradasi, dan Pengelolaan yang dituliskan oleh Prof. Dr. Insinyur Domo Simbolon, MSI, yaitu dari Institut Pertanian Bogor. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2011 dan 2019. Kemudian saya juga memberikan referensi terkait yang bersumber dari jurnal publikasi yang terbaru terkait daerah penangkapan ikan. Artikel publikasi terbaru ini dapat menjadi sumber pembelajaran kepada mahasiswa untuk memperoleh ilmu baru dalam bidang daerah penangkapan ikan. Publikasi tersebut mulai dari jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, kemudian jurnal internasional yang bereputasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran selama proses belajar mengajar yaitu menggunakan DEI, adapun delivery, interaction, dan assessment. Nah, metode delivery sendiri merupakan salah satu metode penyampaian materi yang diberikan pada proses belajar dan mengajar menggunakan bahan tayang, baik itu PowerPoint dan video pendukung pada materi tersebut. Kemudian metode interaction yaitu perkuliahan bukan dalam kelas dengan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk pertanyaan dan diskusi dari berbagai materi yang disampaikan. Nah, harapannya metode ini digunakan agar proses pembelajaran tidak monoton maupun adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi di dalam kelas itu aktif. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan metode assessment ataupun penilaian yang dilakukan melihat kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan yang diberikan selama 16 kali pertemuan mulai dari kuis, tugas, praktikum, UTS ataupun ujian akhir semester. Adapun bobot nilai yang diberikan pada mata kuliah daerah penangkapan ini terdiri dari yang pertama ada pre-test dan post-test yaitu 10%, kemudian tugas dengan bobot 15%, kemudian praktikum 20%, kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 30%. Sehingga total keseluruhan bobot yang diberikan penilaian untuk mahasiswa daerah penangkapan ikan yaitu 100%. Berikut ini merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa program studi perikanan. Mari kita lihat cuplikan video proses pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kita hari ini pertemuan kelima ya. Ada yang tidak datang hari ini? Ada? Ada, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Siti Melda, Dinda Kinaya, Randi Ujirta, Winawati, Desi Abdillah, Tungku Meta. Kemarin kemana nggak datang Tungku Meta? Sakit, Pak. Sakit ya? Oke ya, minggu depan tetap masuk lagi nanti ya. Ya, Pak. Nggak boleh nggak datang ya. Siap, Pak. Oke, hari ini mungkin sebelum saya mulai, kalian udah siap kan untuk kuliah hari ini ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini mata kuliahnya daerah penangkapan ikan. Kemarin kan kita udah diskusi tuh daerah penangkapan ikan. Jadi untuk topik hari ini ya lebih ke geografi informasi sistem. Kemudian yang kedua ada remote sensingnya. Jadi dua aplikasi ini yang bisa dimanfaatkan dalam bidang perikanan.
Sistem informasi geografis sama dengan remote sensing. Nah, ini aturan kita nih. Yang pertama, mahasiswa dilarang ribut. Nah, seperti pertemuan kemarin juga sama. Jadi, harapannya ya kalian jangan ribut di sini. Harus mendengar apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dilarang menggunakan HP. Ini sama juga seperti di kontrak kuliah kita di pertemuan pertama. Mungkin saya ulang lagi di sini. Kecuali nanti ada pre-test dan post-test. Nah, ini sanksinya. Sanksi ada 3 sanksi kita. Yang pertama ada teguran 1, teguran 2. Kemudian yang kalau ketiganya berarti adik-adik mahasiswa harus keluar dari ruangan. Nah, mungkin saya bahas sedikit nih ataupun kita kembalilah ke pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu kira-kira daerah penangkapan itu apa? Masih ingat? Masih, Pak. Oke, apa itu daerah penangkapan? Daerah penangkapan ikan itu lokasi di mana nelayan melakukan penangkapan, Pak. Dan tempat di mana ikan itu berkumpul, berpotensi. Oke, yang pertama berarti lokasi ya. Lokasi DPI ya. Adapun adanya ikan. Oke, udah bagus tuh. Ada yang lain? Daerah penangkapan yang pertama dia ada ikannya. Oke, ada yang lain? Daerah penangkapan. Tadi ada lokasi DPI, nelayan melakukan penangkapan ikan. Oke, ada 2 nih di sini nih. Ada lagi yang lain? Daerah penangkapan ikan. Apa? Tempat yang berpotensi untuk ikan berkumpul, Pak. Tempat berpotensi untuk ikan berkumpul. Itu udah bagus juga tuh. Tempat. Oke, ada 3 kata kunci di sini nih. Cuman masih kurang 1. Kalau ini udah oke semua nih, cuma masih kurang 1. Kurangnya apa? Lokasi tersebut harus dilakukan operasional penangkapan ikan. Dalam arti lokasi tersebut harus diturunkan alat tangkap. Harus bisa diturunkan alat tangkap. Kalau misalnya ini sudah terpenuhi semua. Oh, misalnya daerah penangkapan itu udah banyak ikannya. Ikannya udah luar biasa. Kemudian tempat lokasi penangkapan si nelayan. Kemudian yang terakhir ya harus memenuhi alat tangkap itu bisa nggak diturunkan di situ. Kalau alat tangkapnya nggak bisa diturunkan, belum bisa disebutkan daerah penangkapan ikan. Kenapa belum bisa? Misalnya diturunkan alat tangkap, otomatis rusak alat tangkapnya. Kan salah satu kata kuncinya, ya, daerah penangkapan itu adalah lokasi ikan berkumpul dan bisa dilakukan operasional penangkapan ikan. Nah, ini contohnya nih. Suatu daerah atau area di mana daerah tersebut terdapat sumber daya ikan. Jadi ikannya banyak. Kemudian ya alat tangkapnya otomatis harus bisa diturunkan. Kemudian ada satu lagi, ternyata base ke fishing groundnya nggak boleh jauh. Dalam arti si nelayan ini harus bisa menjangkau daerah penangkapan ikan. Ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi hari ini, kita pretest ya. Boleh adik-adik mahasiswa mungkin bisa keluarin HP masing-masing. Silahkan. Linknya ada di sini ya. Silahkan dicatat. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan pretest. Oke, silakan. Udah semua? Udah ya. Saya harap hasil pretestnya memuaskan. Nah, karena nanti ada poin nilainya juga di sini. Oke, nah ini capaian pembelajarannya nih. Jadi ketika suatu pertemuan itu tentunya ada output yang dihasilkan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari JS. Adapun geografi informasi sistem dan remote sensing. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan apa sih manfaat JS dalam bidang perikanan itu. Oke, yang ketiga ada mahasiswa dapat menganalisis citra satelit dalam bidang perikanan. Yang keempat, yang terakhir tentunya output yang paling penting ini, yaitu mahasiswa dapat membuat peta daerah penangkapan ikan. Nah, kan kemarin udah saya suruh belajar nih. Kira-kira menurut kalian apa sih JS itu? Apa JS itu? Ada yang tahu? JIS, apa JIS itu? Geografik, ya itu pengertiannya ya. Nah, JS itu adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi intinya ya kita harus ada perangkat di sini. Mungkin salah satu perangkatnya kita harus ada komputernya. Nah, ternyata fungsi dari JS ini ada 4 ternyata. Yang pertama dia untuk menganalisis. Apa sih yang dianalisis? Ya datanya. Kemudian merancangnya. Jadi ketika kita ingin buat peta itu, kita harus merancang gimana bentuk petanya. Kemudian ada menyimpan. Otomatis kita harus menyimpan. Jangan sampai nanti kita lupa menyimpan, ya datanya hilang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir menampilkan informasi. Jadi yang kita tampilkan di sini, oh misalnya peta nih. Kita ingin buat peta daerah ataupun lokasi penangkapan ikan. Dan
Nah, ternyata JS ini ada 5 komponen dia. Jadi kalau salah satunya nggak ada, ya otomatis JS ini nggak bisa dijalankan. Yang pertama ada perangkat keras, adapun hardware namanya. Perangkat keras itu ini dia nih. Kalau kita nggak ada perangkat keras ya nggak bisa kita buat peta. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak ya, contohnya seperti aplikasi. Misalnya di JS itu ada namanya aplikasi citra satelit misalnya. Kemudian ada aplikasi surfer namanya. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam JS. Kemudian pemakai, ya pemakai ini kita. Jadi kita nanti sebagai pemakainya ataupun sebagai usernya. Jadi kalau nggak ada kita, ya sama juga peta yang nggak bisa dihasilkan. Dalam arti kita harus membuat si peta tersebut sehingga nanti ada outputnya ya peta. Kemudian yang keempat ada datanya. Nah, kita juga memerlukan data di sini. Dan data itu bisa kita dapat dari turun lapangan langsung misalnya. Yang kedua ada data dari citra satelit. Itu dua data yang bisa digunakan dalam JS ini. Kemudian yang ketiga ada metodenya. Jadi kalau nggak ada metodenya, ya kita nggak bisa buat. Dalam arti metode itu cara untuk kita menghasilkan peta ataupun cara untuk kita membuat peta. Nah, kemudian kira-kira apa menurut kalian remote sensing itu? Apa itu remote sensing? Pernah pegang remote AC? Seperti pengendaraan jauh, Pak. Oke, seperti pengindaran jauh, udah bagus. Kira-kira ketika saya kasih contoh nih, kalian pegang remote AC nih. Ketika kalian menghidupkan AC itu perlu nggak kalian ke tempat AC-nya? Kita nggak perlu nggak perlu kita tinggal hidupin remote, jadi AC-nya tetap hidup ya. Jadi kita nggak perlu tekan si AC-nya. Kan bagaimana cara memanfaatkan citra satelit dan JS dalam bidang perikanan? Nah, yang pertama, seperti kita ketahui bahwa ikan ini dia dinamis dia. Dalam arti, si ikan ini tetap bergerak dia. Kenapa dia bergerak? Tentunya ada parameter yang tidak sesuai dengan dia. Mungkin salah satu parameternya ada SPL. SPL ini apa sih? Suhu permukaan laut. Nah, sama seperti kita. Misalnya kita nggak betah di ruangan ini nih. Misalnya di ruangan ini suhunya terlalu panas. Tentunya kita bakal keluar dari ruangan. Nah, sama juga seperti ikan. Misalnya ikan itu di suatu daerah ada suhu yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Otomatis si ikan ini bakal cari suhu yang sesuai. Dan kemudian apalagi parameternya? Ada salinitas, kemudian ada klorofil A, ada cuaca. Nah, salah satu dari citra satelit ternyata kita bisa lihat suhu di perairan itu. Misalnya kita pengen lihat di perairan Aceh Barat nih. Ternyata suhunya 28. Ketika kita identifikasi ikan ini ternyata menyukai suhu 28. Nah, otomatis di perairan tersebut bisa kita duga, suhunya udah sesuai nih. Si ikannya berarti bisa jadi ada di perairan tersebut. Dan tentunya kita harus melihat parameter lain selain dari suhu tersebut. Nah, selama ini di nelayan kita itu masih menggunakan cara tradisional. Dalam arti dia masih menduga secara turun-temurun yang dipelajari. Salah satunya apa? Melihat tanda-tanda burung misalnya. Ini ada burung di atas permukaan. Nah, si nelayan kita tandanya seperti itu, ada ikannya. Misalnya di atas perairan itu, kenapa ya banyak kali burung? Anggapannya di bawah perairan itu pasti ada ikan. Nah, itu salah satu yang ditandai oleh si nelayan kita. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan dari citra satelit ini, ternyata kita bisa menduga hal-hal seperti ini. Kita melihat suhunya berapa, klorofilnya berapa. Klorofil itu kan makanan si ikannya. Misalnya suhunya udah sesuai nih, klorofilnya udah sesuai nih, salinitasnya udah sesuai nih. Nah, berarti daerah tersebut bisa kita duga bahwa daerah tersebut adanya si ikan ataupun daerah potensialnya si ikan. Ada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa SPL, kemudian konsentrasi klorofil A ataupun makanan si ikan ternyata bisa diduga menggunakan citra satelit ini. Nah, dalam arti kita bisa membantu si nelayan yang selama ini nelayan menduganya secara tradisional ataupun secara manual. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin ini beberapa contoh peta yang dilakukan dengan citra satelit. Nah, di sini ada peta klorofilnya. Jadi ini berdasarkan mingguan. Kalau ini ada peta suhunya. Nah, ini contoh pergerakan selama 1 tahun nih. Kenapa tadi saya sampaikan suhu dan klorofil itu sangat berpengaruh? Kan ini pergerakan nih dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kita lihat misalnya suhu nih. Selama 1 tahun itu kemana arah pergerakannya? Kita udah dapat misalnya ikan dencis nih.
Ataupun kalau bahasa Acehnya ikan regaah biasa kita sebut. Nah, ikan dencis misalnya. Ikan dencis ini dia di suhu 28 misalnya. Kita lihat arah suhu 28 itu kemana pergerakannya. Jadi dari situlah kita bisa menebak lokasi penangkapannya. Sekarang saya kasih tugas nih. Tugas kelompok terkait dengan review jurnal. Yaitu jurnal daerah penangkapannya. Saya sudah sediakan di sini 3 jurnal. Dalam arti berarti kita harus membuat 3 kelompok ya. Mungkin bisa duduk dulu per kelompoknya. Saya 3 kelompok silakan bangun. Satu kelompok 4 orang. Ini udah nih satu kelompok. Udah ya. Mungkin sebelum saya kasih review jurnalnya, ini contoh reviewnya. Jadi nanti ada tabel. Jadi di sini saya kasih tabel. Yang pertama ya di bagian cover ya, seperti biasa ya. Kita buat judul artikelnya. Kemudian nanti di sini ada nama kelompoknya nih. Misalnya ada 4 orang, diisi 4 orang. Kemudian di halaman kedua ada tabel review jurnalnya. Kenapa saya suruh kalian review jurnal? Kalian kan semester 5 nih, dalam arti mendekati dengan penelitian. Nah, ketika kalian baca jurnal, otomatis ada hal yang bisa kalian nanti ambil di bagian skripsi ataupun di bagian penelitiannya. Yang pertama ada judul artikel, kemudian ada yang kedua ada nama pengarangnya, kemudian ada nama jurnalnya, kemudian ada nomor dan tahun terbitnya. Nah, ini penting nih, ketika kalian nanti skripsi kan ada buat daftar pustaka dong. Kalian harus buat judulnya, pengarangnya siapa, kemudian nomornya berapa, volumenya berapa, itu harus disampaikan semua. Oke, poin pentingnya yang pertama ada pendahuluan. Ini kan review dalam arti kalau kita lihat artikel ini kan banyak nih, ada 10 halaman. Kan nggak mungkin kita tulis semua di sini nih. Yang artinya review berarti hasil kesimpulan yang kita ambil dari latar belakang ataupun dari pendahuluannya apa. Kemudian yang kedua ada tujuannya. Apa sih tujuan dari artikel ini ataupun tujuan dari penelitian ini? Nah, kalian sampaikan di sini nanti. Kemudian ada metode penelitiannya seperti apa, data apa saja yang diambil. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dan bagian bawah lagi ada namanya apa sih kelemahan dalam penelitian ini? Jadi ketika kalian nanti diskusi kelompok, udah tahu kelemahannya, otomatis saran kalian ke depan itu apa? Oh, misalnya penelitian ini masih kurang nih daerahnya karena satu lokasi misalnya. Oh, mungkin saya bisa penelitian selanjutnya ambil 2 lokasi. Nah, itu bisa jadi itu untuk riset kalian ke depan. Oke, mungkin saya bagi dulu ya per kelompok. Gimana, udah selesai? Sudah selesai semua. Kelompok 1 mana? Sudah selesai ya? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, kita udah dapat semua nih reviewnya. Sekarang kita presentasi kelompok. Nanti perwakilan aja 1 orang. Apa sih hasil dari review yang kalian sampaikan? Oke, mungkin kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil review jurnal dari kelompok kami. Jurnal yang kami review berjudul Analisis Daerah Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning berdasarkan sebaran klorofil A di perairan utara Provinsi Aceh. Tulis atau pengarangnya adalah Afdal Fuadi, Maulana Wali Akbar, dan Muhammad Irham. Yang dapat kami simpulkan adalah Aceh merupakan salah satu penghasil komoditas tuna, terutama di tuna sirip kuning terbesar di Indonesia karena dikelilingi perairan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Latar belakang masalahnya kurangnya informasi daerah penangkapan membuat nelayan wilayah Aceh masih menggunakan tanda-tanda alam seperti keberadaan burung penangkapan yang sama sebagai daerah penangkapan, sehingga hasil penangkapan kurang efektif dan efisien. Adalah menentukan jumlah hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning, menganalisis pengaruh sebaran klorofil A terhadap hasil tangkapan, dan membuat peta potensial daerah penangkapan ikan tuna sirip kuning. Hasil plus. Oke, bagus ya. Jadi hasil reviewnya udah memenuhi semua, ada latar belakangnya. Jadi permasalahan juga kita dapat tuh. Oh, nelayan di sana masih menggunakan tradisional. Kemudian tujuannya pun gampang tuh. Ada 2 data yang ambil, data sekunder dan data primer. Kemudian kelemahannya juga mereka dapat tuh. Berarti sebagai acuan penelitian selanjutnya tuh ya. Ya, Pak. Kelompok 1 ya. Misalnya kalau di sini tadi kelemahannya hanya menggunakan 1 parameter klorofila seperti yang saya sampaikan tadi.
ternyata untuk menentukan daerah penangkapan itu ada beberapa parameter. Salah satunya ada suhu, kemudian ada salinitas. Oke ya, mantap kelompok 1 ya. Mungkin untuk kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil review jurnal kami yang berjudul Validasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan Pelagis Kecil menggunakan Pursen dengan citra satelit di perairan Pidijaya. Nah, di sini ada pendahuluan yang di mana Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Aceh. Nah, di sini ada latar belakangnya, di mana nelayan Pidijaya dalam menentukan daerah penangkapan ikan hanya dengan cara melihat tanda-tanda alam. Menurut kelompok kami, kelemahan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada satu musim, dan musim barat, perairan barat ke timur, dan musim timur. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih update lagi. Nah, kita udah bisa nangkap nih tadi nih. Ada latar belakangnya seperti apa diangkat. Kemudian ada tujuannya, kemudian yang terakhir ada kelemahannya juga. Ternyata setelah suhu dan klorofil diteliti, ada kelemahannya juga. Menurut kelompok 2, salah satu kelemahannya yang mungkin dia fokusnya dalam satu musim. Nah, hasil reviewnya udah bagus tadi. Sama-sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga udah bagus. Oke, sebelum saya tutup, mungkin apa kesimpulan kuliah kita hari ini? Tadi kita bahas apa saja? Yang pertama apa? Daerah penangkapan. Oke, kemudian apa lagi? JS, oke, JS. Kemudian selanjutnya apa lagi? Remote sensing. Data citra satelit ini bisa dimanfaatkan dalam bidang perikanan. Salah satunya ada suhu, klorofil, dan. Oke, sekarang post test. Nah, kan tadi udah saya kasih nih materinya. Oke, silahkan diisi post testnya selama 5 menit ya. Harapannya post test ini lebih bagus daripada pre-test. Oke, silahkan dikerjakan. Tugas ke depan, kan minggu ke depan kita praktikum nih. Ini udah pertemuan kelima, minggu depan kita praktikum pertemuan pertama. Tapi ada hal yang perkerjakan. Ini ada link YouTube. Jadi nanti kalian lihat gimana proses cara buat peta kedalaman laut. Kemudian langkah-langkah untuk membuat peta kedalaman laut ada di sini. Silahkan kerjakan di double folio. Ini tugas masing-masing lah, tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Jadi harapannya ketika nanti praktikum kalian harus bawa kertas. Kita praktikumnya ada di lab TIK ya, tanggal 23 Juni 2025 ya. Oke, ini ada linknya, silahkan dicatat. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau kita lihat dari gambar ini, apa maknanya nih? Ada sama-sama belajar kan, jadi si ikannya juga belajar, kita juga belajar nih. Jadi kita belajarnya nangkap ikan. Kalau ikan itu belajarnya keluar dari alat tangkap. Jadi ya dalam arti ya kita harus terus belajar, nggak boleh kita berhenti belajar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.